Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai melintasi sungai ini. Masya Allah. Mudah-mudahan selamat ya. Dan ini lumayan cukup dalam juga kawan-kawannya. Masya Allah. Alhamdulillah saya baru nyampe ke dataran sini. Dan sebelah mana ya? Dan saya coba ke sebelah sini kawan-kawan. Sumpah kawan-kawan, benar-benar capek ini mah. Jadi jalannya itu dari sebelah sana. Nah, dan kita lanjut. Dan banyak-banyak pepohonan yang tumbang ya. Tuh. Tadi saya melintasi sungai itu dari sebelah sana turun ke sini. Dan ini tebing longsor ya kawan-kawan ya. Nah, ini mungkin jambannya untuk Bapak ke Jamban. Dan kita lihat ini di belakang gubuknya ini seperti ini tuh. Jadi ke atasnya itu tebing. Oh, dan ini sepertinya bekas longsor juga kawan-kawannya. Ya orai mah aja kamar gitu numpi gitu tuh. Hampir 10 kiloan mah. Orai? Ya orai sanca ke di urat ku budak teh. Sudah gebrak anjing lompat. Orai mah aya 10 kiloan mah. Langkung sih kan. Langkungnya? Wah, numpuk lagi atuh. Masya Allah. Saageng kumaha eta, Pak? Sami kieu nu panjang. Saageng bitis? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya dimanapun kalian semuanya berada? Berjumpa kembali bersama saya di sini, Mang Jody di MJ Tasikmalaya. Dan seperti biasa saya akan meneruskan perjalanan saya untuk menyusuri perkampungan ataupun juga pedesaan ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk bersilaturahmi mengunjungi salah satu warga yang tinggal di gubuk tengah hutan ya. Dan tak lupa juga saya ucapin terima kasih banyak untuk penonton setia MJ Tasikmalaya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran serta diberikan rezeki yang melimpah dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pokoknya ikuti saja perjalanan saya sampai dengan selesai. Kawan-kawan, kita mulai perjalanannya. Dan menurut informasi, jadi jalan untuk menuju tempat pemukiman si bapak yang tinggal di gubuk tengah hutan ini harus melewati akses jalan setapak sebelah sini kawan-kawan ya. Dan harus melintasi sungai juga kawan-kawan. Nah ini, jadi ini adalah akses jalan yang lumayan cukup menantang untuk menuju si bapak tersebut ya. Dan sebelah kiri saya terlihat ya, jadi seperti ini. Dan ini memang bisa dikatakan lumayan ekstrim ya, tinggal di gubuk tengah hutan. Dan perjalanannya pun juga harus melintasi sungai di bawah sana. Masya Allah. Nah, dan ini memang benar-benar jalan
setapak saja kawan-kawan ya. Tuh, kemana ini tuh jalannya? Dan saya coba ya kawan-kawan, ngambil jalan ke sebelah sini, dan kesini pun juga hanya jalan setapak kawan-kawan. Tuh. Nah, jadi ke sebelah sini mungkin, dan sepertinya ini teh bener ya, tempat mungkin warga perkampungan sini yang dekat sini mengambil jalan atau juga akses jalan ke sebelah sini, jadi ke sini. Nah, ini jalannya hanya setapak kawan-kawan. Tuh, ke sana tuh seperti ini kawan-kawan. Nah, dan ini tuh ke sebelah mana ya? Dan kalau ke sebelah sini itu, ini airnya lumayan cukup deras kawan-kawan. Tuh. Dan kita coba ke sebelah sini. Mudah-mudahan jalannya bener ke sebelah sini. Ini sungai, masya Allah. Nah, dan mungkin jalannya ke sebelah sini ya. Salah. Nah. Dan inilah sebagai tantangan untuk melintasi sungai ini untuk sampai ke pemukiman si bapak yang tinggal di gubuk tengah hutan atas sana ya. Bisa kita lihat tuh, Masya Allah. Jadi seperti ini ya. Dan saya tak menyangka bahwa di seberang sungai ini ada yang tinggal di tengah-tengah hutan, di gubuk pula ya. Yang paling saya bingungkan, jadi ini tidak ada jembatan, pakai apa ini, pakai bambu, jadi harus loncat ya. Ini gimana ini kawan-kawan? Saya melewatinya. Nah, dan sepertinya ini tuh dalam tuh. Bingung saya kawan-kawannya. Harus kemana ini teh? Nah kawan-kawan, alhamdulillah barusan saya ketemu sama gadis orang sini, dan mungkin rumahnya jauh dari lokasi sini ya. Tapi alhamdulillah barusan saya ketemu di jalan, dan saya menanyakan petunjuk arah jalan si bapak yang tinggal di gubuk tengah hutan itu ke sebelah sana ya katanya. Dan kita langsung tanya lagi, Neng di paling mana Neng? Nah, jadi ini saya terpaksa harus berjalan terus lewat pinggir sungai untuk mencari jalan yang tidak begitu dalam ya. Kalau ke sebelah sana itu sangat dalam sekali kawan-kawan. Dan kita coba tanya lagi jalannya ke sebelah mana yang nggak terlalu dalam. Paling mana nih? Kadio. Oh muntas ka ditu. Ieu mah deet. Oh, osok neng kadio. Osok. Oh. Mohon si bapak tadi paling mana? Tuh itu tuh bukan. Oh di paling luhur ka ditu. Berarti ka dieu jalan teh teras. Oh kana eta. Oh kana mangu eta. Masya Allah. Jadi saya harus turun ke sebelah sini. Neng nuhun neng nya. Nah. Ini
salah satu Masya Allah. Nah, jadi terpaksa saya itu harus turun berputar-putar melalui pinggiran sungai, dan ini jalannya sangat licin sekali kawan-kawan. Masya Allah. Sebelah mana ini teh? Mohon maaf ya. Nah, dan mungkin ke pinggir yang sebelah sini. Nah, katanya ke sebelah sini mah nggak terlalu dalam, jadi kita bisa melewati sungai ya. Tuh, melewati sebelah sini. Mudah-mudahan saya selamat sampai tujuan kawan-kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi saya itu harus melewati jalan, harus melintasi sungai yang ini ke sebelah sini kawan-kawan. Nah, dan terus saya harus menanjak ke sebelah atas sana. Masya Allah. Mudah-mudahan selamat ya. Dan ini lumayan cukup dalam juga kawan-kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Kalau yang ini lumayan cukup dalam kawan-kawan. Nah, mungkin ke sebelah sini. Nah, alhamdulillah kawan-kawan ya. Tinggal beberapa langkah lagi saya menuju ke pinggir sungai ini. Nah, tadi saya melintas dari sebelah sana. Nah, dan kita lanjut. Alhamdulillah. Oke, kawan-kawan, kita lanjut. Dan kata si Neng yang tadi, jadi akses jalannya itu ke sebelah sini ya. Nah, gelap ya, Masya Allah. Dan ini benar-benar jalannya menanjak. Dan lanjut, ini masih sangat menanjak sekali kawan-kawan. Masya Allah. Tuh, jadi ini memang benar-benar tebing. Terus, dan ini baru ada tanaman apa, ubi ya. Nah, kita lanjut lagi. Masya Allah. Alhamdulillah saya baru nyampe ke dataran sini. Dan sebelah mana ya? Dan saya coba ke sebelah sini kawan-kawan. Sumpah kawan-kawan, benar-benar capek ini mah. Jadi jalannya itu dari sebelah sana.
Dan kita lanjut. Dan banyak-banyak pepohonan yang tumbang ya. Tuh. Nah, mungkin di sebelah sini kawan-kawan. Masya Allah. Nah, dan ternyata di sebelah sini pun juga ada pesawahan. Oh, jadi mungkin yang dimaksud warga sebelah sana itu, gubuknya itu ada di sebelah sana. Dan saya coba jalannya melalui ke sebelah sini. Masya Allah, ini pesawahan ya kawan-kawan. Dan tak habis pikir ya kawan-kawan, kok bisa ya tinggal di tempat seperti ini. Dan sepertinya ini teh longsor juga kawan-kawan. Jadi harus ke sebelah mana saya teh berjalan. Ini teh kita coba ke sebelah sini. Masya Allah, bener-bener ini mah. Nah, sampai-sampai tenggorokan saya pun kering ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana betis gemeteran pula. Ini teh saking ini jauhnya. Coba lihat kawan-kawan. Tuh, tadi saya melintasi sungai itu dari sebelah sana turun ke sini, dan ini tebing longsor ya kawan-kawan ya. Tuh, longsor ke sungai sana. Ini kebun kacang. Nah, dan ini tanahnya ini sudah rapuh ya. Masya Allah. Nah, sepertinya ini jalan menuju rumahnya si bapak yang tinggal di gubuk tengah hutan. Tuh, soalnya ini ada jalan setapak. Masya Allah, ya Allah, ini memang benar-benar sangat capek sekali. Oh, jadi mungkin itu kawan-kawan yang dimaksud warga sebelah sana. Jadi ini gubuknya, dan mungkin ini tanaman-tanaman si bapak yang tinggal di gubuk tengah hutan sana ya. Masya Allah. Nah, kita datangin aja langsung, mudah-mudahan yang punya gubuknya ada ya. Dan menurut informasi, jadi si bapak ini memang benar-benar tinggal di gubuk ini kawan-kawan ya. Nah, dan ini mungkin perkebunannya, tapi kok sepi ya kawan-kawan. Masya Allah. Nah, dan ke sebelah sini sepi ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, alhamdulillah sekarang saya sudah sampai ke lokasi pemukiman ataupun juga gubuk yang di tengah hutan seperti ini. Sampai-sampai celana saya basah ya, soalnya tadi melintasi sungai sana.
Dan mari kita ke sini kawan-kawan. Dan sepertinya ini teh ada ya, soalnya terlihat ada kepulan asap. Nah, assalamualaikum. Oh bener ya kawan-kawan, alhamdulillah ada. Nyanggakeun salam silaturahmina Bapak. Mohon abi teh tepang sareng warga di palehan ditu. Saur nama cenah di dieu teh aya anu calik dina tengah leuweung. Taku abi panginten teras dipapai. Alhamdulillah penak. Manawi sareng Bapak saha namina teh? Rohim. Bapak Rohim. Oh, mohon Bapak Rohim. Bapak abi teh nuju ngadamel video teu sawios ku abi ka video. Sawios. Oh, teu sawios ya alhamdulillah ya. Nah, alhamdulillah kawan-kawan, jadi saya sudah ketemu sama Bapak Rohim yang tinggal di tengah hutan ya. Ini teh bisa dikatakan tengah hutan Bapak ya. Bapak teh di dia teh calik teh sareng saha? Sareng ada sok nyarangan, sareng istri sok dia siang begitu. Oh, jadi Bapak teh tinggal di sini teh sendiri. Ya. Kalau istri mah di Cipoke. Oh, jadi ini teh rumah singgah saja. Oh, jantan rumah singgah, tetapi tiap hari tiap malam tinggal di sini. Kalau rumah ada? Ada. Oh, ada. Jadi ini teh rumah kedua ya kawan-kawan ya. Saung. Jadi saung, gubuk ya bisa dikatakan ini teh gubuk Bapak Rohim. Dan memang bener kalau masalah tinggalnya tiap hari tiap malam teh di sini. Manawi Bapak di dia teh kegiatan sok naon wae Bapak? Ibarat marah we. Oh, jadi sambil ngurus kambing. Terus untuk pencaharian buat makan itu dari mana Pak? Ada penak-penak di rumah. Oh, jantan Tani we. Oh, tani ya, sepenak-penak. Jadi sepenak-penak itu seketemu mungkin ya. Alhamdulillah kawan-kawan ya, jadi sudah sampai. Eta Bapak nuju Pak? Mirun seuna. Oh, mirun seuna, masya Allah ya. Jadi memang bener ya, Bapak Rohim ini tinggal di sini itu tidurnya tiap hari tiap malam. Ciletak aja namanya nama. Iya teh namanya teh kampung naon? Ciletak. Oh, Ciletak ya namanya. Betul sareng kampung itu. Itu mah Cikareo mana? Cikareo, iya mah Ciletak. Oh, Ciletak. Jadi ini teh beda kampung ya. Kawan-kawan, ini teh kampung Ciletak. Bapak ari di dieu soalnya pan ini teh di tengah hutan ya. Pernah menemukan hal-hal yang aneh Pak? Seperti suara-suara aneh gitu. Ada. Alhamdulillah teu aya. Aya tekantos menakan aneh-aneh. Oh, alhamdulillah. Orang mah aya kamari gitu numpi gitu tuh. Hampir 10 kiloan mah. Orai? Ya, orai sanca ke di eurat ku budak teh sudah gebrak anjing lompat. Orai mah aya 10 kiloan mah. Langkung sih kan. Langkungnya. Numpukna ge atuh. Masyaallah. Saageng kumaha eta Pak? Sami kieu panjang. Saageng bitis. Masya Allah. Jadi tidak pernah menemukan hal-hal yang aneh, cuman baru menemukan ular saja. Sekitaran berapa kilo Pak? 10 kilo mah. 10 kiloan lebih ya, kurang lebih 10 kiloan. Di kamanakeun eta orangna? Ada aya we, ada kayaknya kana sawah leungit. Oh, ngaleungit nyalira. Panginten kana eta mah nya, kana walungan. Bukan. Masya Allah. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan. Bapak Widi, abi teh hoyong ningal seputaran sekeliling lokasi ieu Yos. Iya. Antosan Bapak di dieu nya. Kawan-kawan, kita lihat seputaran lokasi rumahnya Bapak Rohim ya kalau nggak salah. Jadi kalau sebelah sananya itu pesawahan, tuh pesawahan ya kawan-kawan.
Dan kalau ke sebelah atasnya itu seperti ini tuh. Jadi banyak pohon kelapa juga, ada pohon aren ya. Nah, dan ini empang kecil kawan-kawan. Tuh. Empang kecil. Terus ke sebelah sini, Masya Allah. Nah, jadi sebelah sini itu, nah ini mungkin jambannya untuk Bapak ke jamban. Dan kita lihat ini di belakang gubuknya ini seperti ini tuh. Jadi ke atasnya itu tebing. Oh, dan ini sepertinya bekas longsor juga kawan-kawannya. Nah, tuh. Dan ini lodong buat pengambilan air nira ya. Dan ini cuman apa ini teh? Tampir buat ngejemur, jemur padi juga bisa ya. Dan ini samping gubuknya yang dimana tadi saya jalannya itu ke sebelah sini ya. Masya Allah. Nah, cuman ada kandang ayam tuh. Jadi ini memang benar-benar cuman satu-satunya gubuk tengah hutan ya. Dan memang ini bukan rumah utamanya, tetapi Bapak Rohim ini memang benar-benar tiap hari tiap malam tinggal di sini sendirian. Oh, Masya Allah. Ini kalau malam-malam ngeri ya. Dan ini lumayan cukup berbahaya juga ya kalau hujan terus-menerus. Alhamdulillah kawan-kawan, saya sudah lihat seputaran lokasi tempat tinggalnya Abah naon namanya teh? Abah Rohim ya. Tapi di pengkerem Bapak itu teh jika nama tilas longsornya. Mohon. Oh, jadi di ini itu saung teh kasaran dorong kapungkur teh basa. Jantan iya teh pernah katinihan ya teh. Longsor kapungkur mah. Oh iya teh saung ya teh. Runtuh henteu. Naoyong ka dieu. Oh jadi condong. Oh. Ai genteng mah saep memburu. Saep genteng mah. Masya Allah. Jadi bener kawan-kawan ya. Tadi saya lihat ini teh sepertinya bekas longsor. Ternyata ini teh memang bener ya. Jadi dulu pernah tempat tinggal Abah Rohim ini pernah ya kedorong tanah longsor sampai si bangunannya pun juga condong dan gentengnya ini habis ya. Bapak eta naon eta teh ngarokok naon? Bako. Oh bako biasa ala-ala sepuhnya. Jadi kalau ala-ala orang tua seperti ini kawan-kawan ya. Bapak hapunten pisan ku abi parantos kaganggu. Moal naon-naon cenanya. Ulah mata ngabahayakeun pikeun ka payuna. Tah, ulah mata ngabahayakeun cenanya. Naon ieu teh gula kawung teh ieu teh hasil kenging nyadap Bapak ulah di dieu. Oh, mohon. Jadi kita coba kawan-kawan. Ini teh gula aren hasil bikinan si Bapak ya. Keras ya. Manis kawan-kawan ya. Bapak mohon maaf keganggu. Alhamdulillah hatur nuhun pisan panginten abi ditampi ka dieu untuk kanggo silaturahmi Bapaknya. Abi teh panginten gaduh salit oleh-oleh kanggo Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Hapunten ditampi Bapaknya. Oleh-oleh naon eta? Oleh-oleh hatur lumayan kanggo meser bako.
Oke deh kawan-kawan, alhamdulillah saya sudah bisa ngobrol dan ketemu langsung sama Bapak Rohim yang tinggal di Gubuk Tengah Hutan. Dan sampai jumpa lagi di video yang lain, di kampung yang lain. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.